Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliaumi Farica dengan NIM akhir 123 dan kedua rekan saya yaitu Taskia Cahacaria Marcanda dengan NIM akhir 002 dan Tamela Norandia Pasa dengan NIM akhir 044. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Fake Engagement Detection pada komentar YouTube video Squid Game 456.000 US dollar in real world menggunakan metode knife bias. Jadi, yang memotivasi kita dari penelitian ini adalah YouTube itu bukan hanya tempat untuk menonton video, tetapi juga ruang interaksi melalui komentar. Namun, banyak komentar dibuat oleh bot atau akun palsu. Hal ini yang mendorong kami untuk melakukan penelitian ini. Metode machine learning, khususnya knife bias, terbukti efektif dalam membedakan komentar asli dan palsu. Fokus penelitian ini populer seperti Squid Game, 456.000 dolar in real world, yang sering menjadi target spam dan aktivitas manipulatif. Di sini kami ingin memecahkan 4 rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah bagaimana mendeteksi komentar palsu atau fake engagement pada video YouTube menggunakan metode knife bias. Yang kedua, seberapa akurat sih knife bias dalam membedakan komentar asli dan palsu pada video populer. Yang ketiga, teknik pre-processing dan representasi fitur teks, apa yang paling efektif untuk mendeteksi komentar palsu. Yang keempat, bisakah model ini digunakan sebagai alat bantu otomatis untuk moderasi komentar di channel dengan banyak interaksi? Nah, kami juga memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mendeteksi komentar palsu di YouTube secara otomatis dengan membangun model berbasis net bias. Yang kedua, mengukur efektivitas model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang ketiga, menentukan teknik terbaik untuk preprocessing dan fitur teks seperti tokenisasi, penghapusan kata umum, dan representasi TF-IDF agar model bisa bekerja lebih optimal. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk moderasi komentar. Nah, selanjutnya ini adalah alur diagram pekerjaan kami. Jadi, pertama-tama kita setelah start, kita scraping komentar YouTube. Kita mulai dari proses scraping ini, di tahap ini kita ambil komentar asli langsung dari video target. Data yang didapat masih mentah, banyak banget noise, emoji, URL, dan teks yang nggak relevan. Terus setelahnya kita nge-pre-processing function YouTube itu dengan membersihkan semua huruf jadi lowercase, terus hapus emoji dan karakter aneh, dan banyak sebagainya. Terus kita nge-load UCI YouTube Spam Collection. Nah, biar modelnya bisa belajar, di sini kita juga pakai dataset publik, yaitu UCI. Dataset ini berisi contoh komentar spam dan non-spam yang udah dilabelin. Terus selanjutnya kita pre-processing dataset tersebut. Dataset itu juga diproses dengan pipeline yang sama seperti komentar YouTube yang tadi. Tujuannya supaya format dan kualitas teksnya bisa seragam. Terus kita nge-train model pakai knife bias. Kalau proses pre-processingnya udah selesai, tahap selanjutnya itu melatih model. Model ini belajar pola-pola kata yang sering muncul di komentar bot dibanding komentar manusia. Next, label komentar YouTube. Di sini hasil scraping YouTube, setiap komentar bakalan diklasifikasiin apakah dia bot, human, atau nggak diketahuin. Terus selanjutnya save final output. Setelah semua alur ini udah dilakuin, kita menyimpan hasil akhir datasetnya. Selanjutnya, rencana output project. Dataset komentar YouTube yang sudah diproses berisi tentang hasil dataset komentar mentah yang telah melalui tahap pre-processing lengkap, yaitu lower casing, cleaning, stop word removal, tokenization, dan stemming. Yang kedua yaitu dataset yang mencakup label bot vs human berdasarkan kriteria yang telah digunakan. Pipeline pre-processing terstruktur menyajikan rangkaian pre-processing yang terstandarisasi dan terdokumentasi. Seluruh tahap akan dijelaskan dalam laporan, lengkap dengan alasan pemilihan metode, serta contoh transformasi tekstual sebelum dan sesudah pre-processing. Model knife bias untuk klasifikasi text engagement yaitu implementasi model knife bias, multinomial knife bias atau Bernoulli knife bias untuk mendeteksi komentar yang tergolong engagement palsu, termasuk pembagian data trend test, pembentukan fitur dengan TF-IDF, dan evaluasi pertama model. Evaluasi model outputnya yaitu meliputi akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, yang tujuannya memastikan model dapat mengenali pola komentar, fake engagement secara efektif. Visualisasi hasil deteksi yaitu diagram batang jumlah fake vs non-fake, word cloud, komentar fake engagement, plot confusion matrix. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu masuk ke tahapan load data. Di tahap ini, kita melakukan beberapa hal penting. Yang pertama yaitu install dua library utama, yaitu YouTube Comment Downloader untuk mengunduh komentar YouTube dan UCML repo untuk mengakses dataset dari UCI Machine Learning Repository. Yang kedua yaitu import library dasar seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn untuk manipulasi data dan visualisasi. Kita juga seed warning ke Ignore agar output lebih bersih. Yang ketiga yaitu import tools dari Scikit-learn untuk pemodelan termasuk train, test split, TF-IDF factorizer,
multinomial naive Bayes, dan berbagai matrik evaluasi model seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Terakhir yaitu import word cloud untuk visualisasi teks dan analytica beserta research-nya. Dari ini, semua library dan research yang kita butuhkan sudah siap digunakan. Selanjutnya kita masuk ke tahap scraping. Untuk mengambil data komentar dari YouTube, pertama kita tentukan video yang berisi link video YouTube yang akan kita scraping. Dan max comment, kita set 1500 untuk membatasi jumlah komentar yang akan diunduh. Kemudian, kita buat fungsi scrape underscore comment yang akan mengambil komentar dari YouTube. Nah, di dalam fungsi ini, kita membuat objek downloader dari YouTube comment downloader, lalu mengambil komentar dari URL dengan parameter sort underscore by sama dengan sort underscore by underscore popular, agar komentar diurutkan berdasarkan jumlah like. Setiap komentar yang diambil akan disimpan dalam list berisi informasi seperti nama, pengunggah, isi komentar, jumlah votes atau likes, dan waktu komentar yang diposting. Nah, data list ini kemudian dikonversi menjadi data frame. Terakhir, data frame tersebut disimpan ke file CSV dengan nama comments underscore dataset.csv untuk dokumentasi dan analisis selanjutnya. Dengan ini, proses scraping data komentar YouTube sudah selesai. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pre-processing. Untuk membersihkan data teks komentar, pertama, kita membuat stop words bahasa Inggris dari Analytica dan inisialisasi Porter Steamer untuk proses stemming. Kemudian, kita buat fungsi pre-process underscore text yang melakukan pembersihan teks secara menyeluruh. Prosesnya dimulai dengan lower casing, kemudian cleaning noise dengan menghapus URL, mention, hashtag, angka, dan karakter khusus menggunakan regex. Selanjutnya dilakukan tokenizing. Kemudian, stop word removal untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak penting, dan terakhir yaitu stemming untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya. Fungsi ini kita aplikasikan ke kolom komen untuk membuat kolom baru clean underscore comment. Kita juga filter data untuk hanya menyimpan komentar yang memiliki panjang lebih dari 0 karakter setelah dibersihkan. Terakhir, kita print hasil pre-processing untuk melihat perbandingan antara komentar original dan yang sudah dibersihkan. Tahap selanjutnya yaitu load dataset untuk training. Pertama, kami mengambil datasetnya, lalu misahin mana bagian komentar dan mana bagian label spam dan juga non-spam. Setelah itu, dua bagian tadi digabung menjadi satu label biar gampang diolah, dan data yang kosong langsung kami hapus. Lalu kami nentuin kolom mana yang berisi teks komentar dan kolom mana yang isinya label. Setelah semuanya beres, kami mulai bagian pembersihan teks. Di sini, setiap komentar dibersihkan pakai fungsi preprocess underscore text yang sebelumnya kami definisikan. Setelah itu, hasil bersihnya disimpan di kolom baru yang bernama clean underscore comment. Dan kalau ada komentar yang setelah dibersihkan jadi kosong, itu juga nantinya kami hapus. Yang terakhir, kami cek dan tampilkan beberapa banyak data sebelum dan sesudah dibersihkan, supaya nantinya jelas kalau dataset yang sudah siap dipakai buat proses selanjutnya. Next. Selanjutnya, bagian train model bias. Nah, kode ini dipakai untuk ngebagi data komentar yang sudah dibersihkan ke dalam data training dan data testing. Jadi kami pisahin 80% train model dan juga 20% buat tes. Setelah itu, kami mengetahui berapa banyak data train dan data test. Langkah yang berikutnya adalah mengubah komentar jadi bentuk angka dengan count vectorizer. Di sini, kami batasi fitur maksimal 1000 kata yang paling sering muncul, dan jumlah ambil kata yang muncul minimal 2 kali biar datanya lebih stabil. Setelah komennya berubah jadi vektor angka, kami latih model naive Bayes. Modelnya dilatih pakai data training, lalu setelah selesai, kami coba prediksi data test untuk melihat performanya. Kemudian tahap labeling data scraping. Bagian kode ini membuat fungsi label underscore comment untuk ngasih label otomatis ke komentar baru. Teks yang kosong langsung diberi label unknown, sedangkan teks yang valid akan diubah menjadi vektor dan diprediksi oleh model naive Bayes menjadi bot atau human. Setelah itu, fungsi ini dipakai untuk memberi label ke semua komentar hasil scraping dengan menerapkan ke kolom clean underscore comment, lalu hasilnya disimpan di kolom label. Dan ini adalah tahap data preparation sebelum evaluasi model lanjutan, dan di sini komentar asli dan hasil pre-processing tetap disimpan untuk analisis kualitas. Di sini kami juga melakukan konversi label kategori menjadi angka dan membuang data yang modelnya tidak yakin atau unknown. Di bagian paling bawah ada split data lagi, yang fiturnya berisi clean underscore comment dan labelnya label underscore numeric. Pembagiannya sama seperti sebelumnya, yaitu 80% train dan juga 20% test. Untuk stratified, ini kami gunakan untuk menjaga keseimbangan kelas. Sekian presentasi tahapan progres project kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.